Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa syara itu wujubi sholati iku salah satu asya. Wa syara itu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe sholat. Iku salah satu asya'a. Iku telu pira-pira perkara. Jadi dalam sholat sendiri iku ada yang namanya syarat wajib sholat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya batal, ada yang namanya sunnah makruh dan lain-lain. Cuman yang kita bahas ini syarat-syarat wajibnya sholat. Artinya apa? Ketika nantinya tiga perkara iki kok sudah ada pada seseorang, maka dia wajib melakukan sholat. Sholat 5 waktu. Jadi ketika nantinya tiga perkara iki sudah ada dalam diri kita, berarti kita sudah wajib melakukan sholat 5 waktu. Rupane telu iki apa? Al-Islamu rupane Islam. Jadi syarat wajibnya melakukan sholat iku sing pertama Islam. Nah, mulane dalam sarai iku, dalam sarai Fathul Qorib. Terus pertanyaannya ngeten, ketika nantinya tidak Islam bagaimana? Ai fala tajibu as-sholatu alal kafir al asli. Jadi hukumnya bagi orang yang kafir asli iku tidak wajib melakukan sholat. Jadi non Islam sing bener-bener asli mulai kat lahir sampai dia dewasa iku tidak wajib melakukan sholat. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan dia tidak wajib mengqadai sholat tersebut ketika masuk Islam. Jadi ngeten, memang orang kafir asli iku memang ketika dia masuk Islam iku tidak wajib mengqadai sholat. Nah, misalkan contoh, mulai dia lahir sampai umur 20 tahun, iku dia baru masuk Islam umur 20 tahun. Masuk Islam, nah, dia tidak wajib mengqadai sholat yang pernah ditinggalkan ketika dia kafir asli. Nah, soalnya kafir asli. Nah, wa ammal murtaddu fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Adapun orang kafir yang orang yang murtad, kafir tapi murtad. Jadi murtad ngeten. Dia sudah pernah Islam, tetapi keluar dari Islam, pindah misalkan agama Kristen misalkan. Jadi asline misalkan umur 20 tahun iki dia iki Islam, terus keluar pindah agama ke Kristen, itu namanya murtad. Murtad iki orang yang keluar dari Islam. Nah, hukumnya tetap wajib sholat dan wajib mengqadai sholat yang pernah dia tinggalkan selama dia iki mau murtad. Jadi misalkan umur 20 tahun iki dia Islam. Nah, mulai lahir sampai 20 tahun Islam. Terus dia keluar agama, pindah ke agama Buddha misalkan, amit sewu. Nah, ketika dia sudah ke agama Buddha selama 5 tahun, umur 25 baru dia kembali ke Islam lagi. Nah, selama 5 tahun yang ditinggalkan iku, dia murtad iku wajib mengqadai sholat yang ditinggalkan 5 waktu iki mau. Nah, iku berarti orang yang murtad seperti iku. Dan hukumnya sholat ini sangat-sangat penting sekali. Saking pentingnya bahkan ulama-ulama iki mengatakan pembahasan sholat iki dipanjang lebarkan, diperjelas sekali karena saking pentingnya sholat iki menjadi kewajiban kita. Nah, mulane yuk bareng-bareng kita diberi nikmat agama Islam iki, yuk bareng-bareng kita melakukan sholat. Nah, iku sing membedakan Islam dengan non-Islam. Adapun non-Islam misalkan melakukan sholat zuhur niku tidak sah. Soalnya dia agama syaratnya orang melakukan sholat iku aslinya harus Islam. Nah, mulane ketika non Islam dia nggak sah sholatnya.
Makanya kita diberi nikmat Islam ini luar biasa. Kita diberi nikmat Islam ini bisa melakukan sholat, punya kewajiban sholat. Yuk bareng-bareng dilakukan. Yang kedua wal bulu gulan balek. Nah, mulane balek iki menjadi syarat wajibnya sholat. Nah, mulane falatajibu ala sobin wa sobiyah. Nikutan sarai. Ketika nantinya seseorang anak kecil kok belum balik, iku belum kewajiban melakukan sholat. Tetapi lakin yuk maroni biha ba'da sab'is sinina in hasola at-tamyizu biha. Tetapi ketika anak kecil yang belum balik iki kok sudah mencapai umur 7 tahun. Nah, dan tamyiz. Jadi tamyiznya iki sudah umur 7 tahun atau lebih. Iku dia diperintah melakukan sholat. Wa ila fa ba'da tamyizi. Nah, adapun nantinya kok umur 7 tahun kok belum tamyiz misalkan, ya wis diperintah setelah dia tamyiz. Jadi ngeten. Ulama mengatakan memang ketika nantinya seseorang kewajiban sholat iku ketika sudah balik. Balik iku keluar mani atau sudah pernah keluar darah haid atau di situ umur 15 Hijriah. Itu tanda-tanda balik. Tetapi ketika nantinya seseorang iki kok di situ belum balik gimana? Nah, iku aslinya tidak kewajiban sholat. Cuman kita sebagai orang tua, kita sebagai wali, iku tetap memerintahkan anak yang belum balik iki melakukan sholat ketika sudah tamyiz umure 7 tahun. Dan nek umur 7 tahun belum tamyiz, ya wes ditunggu sak tamyize. Tamyiz itu bagaimana? Tamyiz itu dia sudah mandiri, makan sendiri, minum sendiri, istinja, nah, mandi sendiri. Jadi sudah mandiri sekali. Nah, wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali isri sinina. Adapun ketika anak sudah mencapai umur 10 tahun Hijriah kok enggak melakukan sholat, iki kita sebagai orang tua boleh memukul anak tersebut. Tapi kok dalam kitab lain pukulan sing ghairu mubarihin, sing tidak nglarakake. Artinya kita memukul anak boleh ketika anak iki mau sudah umur 10 tahun Hijriah dan meninggalkan sholat meskipun belum balik, Nah, tetapi kan aneh ngeten. Wong dia diperintah wajib sholat iki sudah balik. Tetapi kok umur 10 tahun belum balik kok kita boleh memukul anak tersebut ketika sudah meninggalkan. Dan misalkan anak yang belum balik umur 10 tahun melakukan sholat duhur, asar, maghrib, iku enggak kok pahalanya fardu tapi pahalanya sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Nah, karena apa? Ada ulama, kenapa kok umur 10 tahun belum balik kok diperintah sholat, umur 7 tahun sesudah tamyiz kok diperintah sholat? Karena supaya terbiasa. Jadi anak iki supaya terbiasa melakukan sholat. Nah, ketika dia sudah balik, iku sudah terbiasa melakukan sholat. Jadi ngeten, umur 7 tahun tamyiz, umur 7 tahun iki dia diperintah sholat. Umur 10 tahun meninggalkan, kita sebagai orang tua wali boleh memukul, tapi pukulan sing tidak melarakkan. Nah, jadi umumnya lah pukulan di situ sing penting takdib, memberikan adab kepada anak. Nah, anak yang belum balik umur 10 tahun iki diperintah sholat. Nah, supayanya apa? Ben terbiasa. Jadi mulai kecil dia diperintah sholat, ketika sudah balik tanpa kita perintah, iki sudah terbiasa melakukan sholat mulai dari kecil. Nah, repotnya ketika kecil kok tidak dibiasakan melakukan sholat, umur 10 tahun, 11 tahun tidak diperintah melakukan sholat. Ketika dia balik melakukan sholat ini berat memang. Berat, enggak terbiasa soalnya. Dan dia sudah balik lah, repotnya di situ. Makanya ulama mengatakan kita sebagai orang tua ataupun wali ikut tetap boleh memberikan pelajaran kepada anak masalah sholat. Nah, meskipun anak belum balik umur 10 tahun, 11 tahun misalkan. Nah, gak gelem sholat boleh kita pukul, tapi jangan terlalu keras mukule. Sing penting mukul, sing penting anak iki bisa kita didik adab supaya dia melakukan sholat. Nah, iku mau. Wasa wal aklu lan duweni akal.
Jadi syarat yang ketiga, seseorang wajib melakukan sholat ketika sudah punya akal. Mulane dalam syarah fala tajibu ala majnunin, tidak wajib sholat fardu iki bagi orang yang gila. Orang gila itu orang yang nggak punya akal. Jadi misalkan kok dia nggak punya akal, ya wes nggak wajib sholat. Mulane kita diberi nikmat, diberi akal, yuk bareng-bareng melakukan sholat. Nah, jadi tidak semua orang punya nikmat seperti awak dewe, seperti kita punya akal, bisa digunakan untuk berpikir, bisa digunakan untuk ngaji bareng-bareng kitab takrib. Ki nikmat sing luar biasa. Mulane yuk kita diberi akal bareng-bareng melakukan sholat. Wa qauluhu wa huwa utawi Islam ila akhiriku hadu taklifi ku batase taklif. Nah, jadi memang batasan-batasan iku menjadi orang dikatakan taklif. Jadi ngeten lho. Seseorang dikatakan mukalaf, dikatakan taklif, bisa terkena hukum wajib sholat fardu. Iku ketika 3 perkara iki sudah ada. Intinya seperti itu. Jadi Islam, balik, akal, iku tiga-tiganya ketika kumpul pada kita, iku kita sudah dikatakan mukalaf, sudah terkena hadu taklif. Batasnya kita mau sudah dikatakan taklif, wajib melakukan sholat. Nah, karena tiga-tiga ini sudah ada. Jadi nek salah satu nek kok enggak ada, ya wes belum bisa dikatakan taklif, belum bisa dikatakan wajib sholat. Contohnya misalkan orang gila, akalnya enggak ada, ya wes nek memang akalnya enggak ono, berarti kan satu syarat wajib sholat enggak ada. Berarti dia tidak wajib melakukan sholat, belum bisa dikatakan mukalaf. Atau misalkan di situ dia belum balik, umur 2 tahun misalkan, anak umur 2 tahun, itu belum bisa dikatakan wajib sholat. Soalnya apa? Belum balik, belum bisa memenuhi syarat wajib sholat. Nah itu maknanya penting. Yuk bareng-bareng kita diberi nikmat, bareng-bareng melakukan sholat. Mugi-mugi kita ngaji bareng-bareng, sholat awak dhewe ki mau saged diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.